Kalau ada yang mau ditanya, tanya aja Ki ya. Tadi hilang suaranya. Oh iya, kalau ada yang mau ditanya, tanya aja. Iya ya. Kamu hobinya apa Ki? Saya hobinya Mm-mm. jalan-jalan. Kemana biasanya? Paling suka? Kagak, jalan-jalan aja. Malam kemana gitu. Tuh LC buat apa kak? Else itu kalau syaratnya tidak terpenuhi, kan sekarang nilainya kan 60. Ini orang punya nilai ujian 60, ya kan? Ya. Kalau dia nilainya di atas 65, ini 60 di atas 65 kan ya? Ya. Nah, ini lulus. Ini jika sesuai dengan syarat. Jika sesuai dengan syarat, maka tidak lulus. Kalau tidak sesuai, ini tidak sesuai. Tidak lulus. Itu sama kayak kita kalau lagi main handphone suka ada error-error muncul nggak? Cannot be download kayak gitu-gitu. Atau lagi download berapa persen, download failed, kayak gitu kan? Atau Ya. enggak lagi apa tiba-tiba ada pesan error. Pesan error itu terjadi karena tidak memenuhi syarat. Jadi gitu, jadi aman. Sebenarnya Ki kalau pemrograman itu errornya tuh nggak boleh ditampilin ke publik, Ki. Nggak boleh. Ibaratnya kalau etikanya itu nggak boleh. Misalnya kita error terus ditampilin ke publik tuh nggak boleh. Jadi cukup si programmernya aja yang tahu kalau itu error. Sampai Kalau sini kalau error biasanya salah naruh titik komanya doang, apa ya? Kurang teliti gitu kak kalau saya kebanyakan. nah itu karena baru belajar. Biasa kalau baru belajar error. Ini ketahuan misalkan nih ya, saya tulis nih S-nya kecil nih. Ya kan ini merah nih. Iya. Ketahuan tuh error kelihatan di sini ting. Tuh, salah ini. Nah, misalkan tulisnya sistem titiknya kebuang tuh. Dia pasti Error. ngasih tanda. Dia ada tanda merahnya. Tapi yang pasti kalau pemrograman error itu pasti nggak jalan. Karena emang dari awal itu udah diperiksa duluan sama compilernya. Ini if-nya kayak gini. Jadi kalau ada orang yang nilainya di atas 60, dia pasti lulus. Karena setahu saya nilai 60 itu C dapatnya deh. Kayak gitu. Setahu saya. Itu gambarannya kurang lebih kayak gitu Ki. Jadi kalau error seperti itu. Contoh ya, contoh ini nggak usah diketik misalnya lagi ya. Misalkan kalau kamu lagi main game nih, misalnya kamu lagi megang EK47 misalnya. Kalau pelurunya habis, jika peluru habis, maka reload kan? Iya. Peluru habis, maka reload. Kalau udah di reload pelurunya emang habis gimana Ki? Maka nggak bisa nembak. Bener nggak? Benar. Lu udah ngambil pistol nih, misalnya ada senjata orang jatuh gitu, diambil seret, tiba-tiba peluru habis di reload nggak ada ternyata peluru di reload nggak bisa, terus pas mau nembak ya nggak bisa. Jadi itu fungsinya else if. Dalam dunia kita suka main game nih, game itu kan dibuat pakai bahasa pemrograman juga Ki. Bahasa pemrograman yang dipakai biasanya C#. Atau ada juga yang pakai Java. Mereka itu bahasa pemrograman Ki, game itu sama pemrograman. Logikanya adalah logika yang sama kita pakai. Sama. Jadi di sini eh,
fungsi if dipakai untuk menentukan apakah senjata itu pelurunya habis, atau dia kalau pelurunya habis dia minta reload, tapi pas ternyata di reload nggak ada, ya otomatis dia nggak bisa nembak. Jadi gitu, itu sama fungsinya if. If itu kalau bahasa Indonesianya apa? Jika. Jika di sini ngucapinnya jika nilai di atas 55. Jika nilai di atas 55, maka di sini ada maka di sini. Maka sini dia lulus. Ya. Jika kalau dia nilainya di bawah 55, berarti dia tidak lulus. Tidak lulus. Kalau udah di play aja Ki, atasnya Ki. Hasilnya lulus. Di bawah itu kelihatan. Iya. Itu if. Modelnya kayak gitu. If itu banyak banget sih modelnya, tapi kita akan menggunakan if itu dalam kondisi tertentu. Ada misalkan kondisinya dia itu harus harus digabung dengan nilai-nilai lain, itu juga bisa. Misalkan kita menggabungnya dengan contoh penilaian. Misalkan kayak gini. Kita itu kadang kan kalau lagi ujian, apabila nilainya nih, ini kita lagi ujian ceritanya. Apabila nilainya di atas 50 sampai 60, maka dia nilainya C. Apabila nilainya dia di atas, ini kita bikin if else yang contoh 2. If yang kedua. Contohnya gini. Jika nilai di atas, saya bikin komentar yang panjang. Kalau mau bikin komentar yang panjang, itu kita pakai tanda garis miring dan tanda multiply atau tanda bintang. Perbedaannya, kita melakukan komentar pada satu baris. Kalau satu baris dia pakai slash, tapi kalau banyak baris dia pakai tanda slash bintang dan ditutup bintang slash. If ya, misalnya jika nilai di bawah 50, maka hasilnya dia dapatnya D. Nah, terus jika di atas 50 dan di bawah 65, maka C. Ini kalau kuliah biasanya begini, ada rumusnya dia. Jika nilainya di atas 65, ini sama dengan ya, dan di bawah atau sama dengan 75, maka B. Jika nilai di atas 75, maka A. Selain itu, udah benar. Kondisi kayak gini sering dipakai dalam berbagai hal Ki. Misalkan ya, misalkan nih, contoh lain misalkan pada saat suka tahu kan kalau di Facebook ada marketplace-nya kan ya? Ada kan? Suka ada marketplace-nya. Nah, kalau di marketplace itu, kalau pengguna lama kalau pengguna baru itu nggak bisa masang iklan di marketplace baik banyak. Jadi dia ada syarat, apabila dia pengguna baru dan dia mau pasang marketplace itu banyak, itu nggak bisa. Itu pakai if juga, pakai statement juga. Apabila dia pengguna baru
dan dia mau pasang iklan di marketplace dengan jumlah lebih dari 1, maka tidak bisa. Itu if juga kondisi sama. Jadi if itu memang banyak digunakan di berbagai hal. Contohnya aja kayak sampel yang if kedua yang ada di kita kayak gini. Jika nilai di bawah 50 nilainya D. Suka ada kan mahasiswa nilainya di bawah 50, biasanya ada tuh. Nilai di bawah 50 maka D. Kalau nilainya di atas 50 dan di bawah atau sama dengan 65 maka nilainya C. Tapi jika nilainya di atas 65 dan di bawah atau sama dengan 35 maka nilainya B. Tapi kalau dia nilainya di atas 75 maka nilainya A. If ya, ini namanya kondisi. Dia mengatur kondisi. Sama aja kayak kalau kita lapar ya kita makan. Kalau kita nggak makan kita lemes. Itu kondisi. Jadi kan kondisi memang ada pakai if, ada pakai switch. Jadi itu maksud kondisi itu dia tuh menentukan kegiatan selanjutnya. Kita mulai ya. If tadi kita masih pakai variabel nilai yang di atas ya. Masih pakai variabel nilai yang di atas. Nilai tadi berapa? Di bawah 50. Maka kita akan print system.out.println nilai A lagi D. else if dia pakai else if. Jadi ini sampel yang kedua, ini if-nya ada else-nya tapi dikasih syarat juga. Else if jika nilai di atas 50 saya kayak sama dengan dia. Kebalik ya. Ini maksudnya. Ya, jika nilai di atas 50, ini tanda dan ya. Dan tanda dan 2 kali itu maksudnya dan. Dan jika nilai di bawah sama dengan 65, copy paste aja dari atas ini. Apabila nilai di atas 50 dan nilai di bawah sama dengan 65, maka dia nilainya C. Untuk duplikat tekan Ctrl apa Shift lupa. Kalau mau duplikat, kamu bisa tekan duplikat line ya. Kamu bisa tekan Ctrl Shift Ctrl plus Shift plus panah bawah. Biar kita nggak ngetik-ngetik terus. Terus kalau ini ya contoh ya yang tadi duplikat ya. Jadi ini saya blok dulu.
Jadi kita ngetiknya lebih cepat ya. Ini di blok dulu. Ctrl Shift panah bawah. Oh. Kelihatan ya? Oh. Panah bawah. Nah gitu. Kalau nggak di blok juga nggak apa-apa. Ctrl Shift panah bawah. Tuh. Jadi kita duplikatnya lebih cepat. Kalau mau di blok, misalkan ini saya blok ya. Segini saya blok ya. Ctrl Shift panah bawah. Panah bawah lagi. Coba diulang Ki. Ctrl Shift panah bawah. Lanjut di kasus kita ya. Tadi kan apabila nilainya di atas, udah duplikat belum Ki? Dan dia di bawah 75, maka nilainya B. Dan apabila nilainya dia di atas 75, maka nilainya A. Ini ada yang kurang nih, kurang awalnya. Gini kayak. Udah Ki? Udah. Hasilnya apa? Hasilnya apa Ki? Nggak nyontoin sih, videoin terus nanti saya ulang sendiri gitu. Oh ya udah kalau gitu. Nge-record doang. Oh iya, ntar tanyanya pas udah di ini ya Ki, pas kamu lagi ngerjain di rumah ya. Iya. Ini kita ada error, kita cek dulu errornya kenapa. Ini kita dapat hasil lulus dan nilainya C. Sebentar saya ubah, mungkin nilainya mesti diubah pakai nilai yang lain. Di sini saya ubah nilainya pakai 80. Ini saya jalanin dulu. Ini cuekin aja ya, soalnya kita memang nggak pakai XML. Jadi di sini lulus nilainya A. Jadi untuk if yang biasa, if yang cuma satu kali, yang dia punya punya kondisi hanya dua kondisi, lulus dan tidak lulus. Dan yang kedua, if yang ini itu if-nya ada 4 kondisi. Kalau kondisinya ada 4, dia harus menggunakan else if seperti ini. Dan karena kita juga punya syarat di situ, syaratnya dia kalau bahasa Inggrisnya range. Apa tuh range bahasa Indonesianya? Di antara. Di sini kan tadi kan kita nilainya 80. Karena nilainya 80, dia termasuk bagian dari yang ini. Apabila nilai di atas 75, maka dia mendapatkan nilai A. Mendapatkan nilai A. Karena dia nilainya di atas 80.
Sekarang kita lanjut, bagaimana kalau if-nya itu bersarang. Bersarang. Biasanya itu terjadi misalkan kayak gini, ada seorang karyawan melakukan pendaftaran kerja gitu ya, pelamaran kerja. Ada syaratnya begini, syaratnya harus S1, minimal eh, minimal pengalaman kerja 2 tahun, maka gajinya dia jadi 2 juta misalkan. Kalau dia pengalaman kerjanya di atas dari 4 tahun, maka gajinya 5 juta, misalnya kayak gitu. Tapi kalau ada yang orang lamar dengan ijazah D3 tapi pengalamannya 5 tahun, maka dia dikasih gaji 3 juta, misalkan seperti itu. Model-model if yang syaratnya banyak kayak gitu, itu dikatakan namanya if-nya bersarang. Studi kasusnya saya ketik dulu di sini. Di sini saya buatin tabel aja biar kelihatan syarat untuk diterima kerja ya dengan jumlah gaji tertentu sesuai dengan pendidikannya. Kalau dia pengalaman
Jadi ini adalah table yang nanti kasusnya mau kita angkat di materi if yang bersarang ini. Jadi apabila dia lulusannya S3 dan dia pengalamannya 0 sampai 2 tahun, maka gajinya 6.000 atau 6 juta maksudnya. Kalau dia S3 dengan pengalaman di atas 2 tahun dan di bawah 5 tahun, maka gajinya 9 juta dan seterusnya ini ke bawah. Ini mau kita masukin ke studi kasus kita yang nantinya mau kita taruh ke dalam if. Nah, gimana caranya? Yang pasti ya, kita bikin if-nya 2 kali, Ki. Yang pertama, kelulusannya dulu. Ini kita bikin if di lulusannya dulu. Lulusannya apa dulu? Terus pengalaman kerjanya gimana? Nah, ini status kayak gini, model kayak gini, kita masukin ke if-nya dulu. If kita bikin variabel dulu ya, variabel string lulusan, lulus, dan integer pengalaman. Dia ada, kan tadi kan kita ada bahas lulusannya dulu ya. Nah, dan nanti pengalaman, jadi kita lihat dulu ya lulusannya dulu. Apabila jika dia lulusannya dot equals, nggak berlaku buat dia nih, sama dengan S3 misalkan ya, kita pakai jika lulusannya S3. Ini saya duplikat dulu, Ctrl Shift panah bawah. Ini saya kasih dulu pembedanya di sini. Jadi ini if, else if dia itu ada S1, S2, dan tadi itu ada SMA, SMP. Nih kayak gini. Dia merah. Jadi kita lihat dari lulusannya dulu. Dia lulus S3. Terus ada lagi dia lulus S2 dan ada lagi yang lulus S1, SMA, dan seterusnya. Nah, di sini kita buat syaratnya dulu berdasarkan pengalaman kerja. Sebentar, Ki. Kita lihat dia pengalamannya di atas 2 dan di bawah. Untuk penulisan Java yang baik harus kayak gini ya, Ki. Jadi dia harus ada spasinya.
kecuali operator. Misalkan ini contoh ya. Di sini ada kalimat lulus spasi sama dengan ya Ki. Dia harus pakai sama dengan. Kalau di if ya, kalau di if dia harus pakai sama dengannya 2 kali. Kita bisa pakai sama dengannya 2 kali atau sama dengannya 3 kali itu bisa Ki. Tapi nggak apa-apa, Kak. Nggak ngaruh. Bukan nggak ngaruh. Kalau dengan sama dengannya 2 nggak masalah. Kalau sama dengan 3 itu harus identik banget. Ada syarat yang harus identik banget. Misalkan kita nulis kalimat 2 nih, kita nulis kalimat 2. Dan kalimat 2 itu harus benar-benar sama dari nilainya dan dari tipe datanya. Iya. Ada syarat yang harus kayak itu. Jadi harus, kalau bahasa kita tuh persis, nggak boleh berbeda. Memang jarang digunakan sih. Hanya kondisi-kondisi tertentu aja. Sangat jarang, saya juga nggak pernah pakai sama dengan 3 tuh nggak pernah. Mungkin dalam kondisi tertentu aja, tapi sejujurnya selama saya ngoding belum pernah pakai sama dengan 3 karena emang keperluannya nggak nyampe situ. Nah ini kita baru aja ngebikin yang pengalamannya di atas 5 tahun. Nanti kita lihat gajinya berapa. Saya tambahin dulu variabel gajinya. Gaji di sini saya kasih untuk gaji ini variabelnya dipakai bareng-bareng Ki. Jadi memang cuma ditulis sekali aja. Tadi gaji itu kalau nggak salah 6 juta deh kalau yang gajinya ini. Kalau ini berapa tadi? 9 juta, ini 11. 9 juta. Ini 11. 11 gajinya. Lanjut ya. Terus kalau yang S2, ini S2, kita ngomongin S2 sekarang. Yang S2 itu jika pengalaman 0 sampai 3 maka 4 juta. 0 sampai 3 4 juta, tapi kalau di atas 3 sampai di bawah 5 itu 6. Mungkin kurang cocok ya, mungkin kalau di atas 3 aja kali. Masa ada orang gaji di atas 5 tahun nggak dihargai, kayaknya aneh. Mungkin gaji dasarnya dikasih segini dulu, 6 juta. Mungkin seperti itu. Apabila di atas 3 tahun maka dia 6. Berarti dia cuma ada 2. Apabila pengalaman di bawah, di atas 0 di bawah 3, maka gajinya kasih 4 juta. Tapi kalau pengalamannya di atas 3, maka gajinya dikasih 6 juta. Enggak, nanti kalau misalnya soal kuis aku potin ke kakak, boleh kan? Boleh aja. Kayak gini pengalamannya, kalau dia di atas 0 dan pengalaman di bawah 3 berarti gajinya 4.000. Kalau pengalamannya di atas 3 berarti 6.000. Itu yang S2. Berarti jadi kalau dia lulusan S2 dengan pengalaman di atas 3, yang penting mau itu 10 tahun, mau itu 11 tahun, tetap gaji pokoknya dikasih 6.000. Bagaimana dengan yang S1? Yang S1 tadi syaratnya dia itu di atas 2 tahun maka 3.100.000, tapi kalau ada di atas 2 maka dia 4.500.000. Oke, sip. Lulusan S1 tadi 3.100.000 kalau nggak salah deh. 3.100.000, 4.500.000. Kalau SMA, nah dia nggak perlu lagi ngebahas masalah
gaji dan syarat-syaratnya. Kalau SMA dia udah gajinya 2.800.000. 2.800 ya. Terus kalau SMP 2.000. Coba cek dulu Ki di saya bikinin karbon dulu deh biar kebaca. Coba cek Ki, kodenya di karbon, dilihat dulu deh. Kalau baca di sini kepotong-potong nanti. Coba buka Skype-nya terus dilihat karbonnya. Dilihat file yang tadi saya kirim. Coba dicek. Gimana Ki? Udah dilihat kode yang tadi saya kirim? Ki? Ya. Itu kodenya ya, udah saya kirim itu kode utuhnya ada di situ, jadi lebih enak dilihatnya. Integer lulus pengalaman gaji. If lulus. Ada yang bingung nggak Ki? Kalau ngikutin sih nggak bingung kayaknya deh. Ntar kalau bingung tinggal WA. Soalnya aku belum nyoba bikin sih. Ya udah nggak apa-apa. Oh ya kalau nih tahu nggak rahasianya? Pemrograman tuh sebenarnya orang yang nggak perlu pinter Ki. Serius? Orang jago pemrograman tuh nggak mesti pinter. Yang penting dia harus ngetik sendiri, itu paling penting. Beneran beda. Juga Dia beda bidangnya sama kayak apa ya? Sama kayak apa ya? Contoh kayak bidang mata kuliah yang teori gitu kan. Kalau teori kan perlu dihafal kan ya? Perlu dihafal, perlu dipahami. Kalau coding itu cuma perlu diketik, dengan ngetik kita paham. Kayak gitu. Misalnya kita belajar bahasa pemrograman apa gitu, cuma kita ngeliat doang gambarnya pasti nggak akan paham. Tapi kalau kita ketik, kita lakuin, kita pasti bakal paham. Kayak gitu bedanya. Makanya saya sendiri sejujurnya saya nggak pinter loh Ki, percaya nggak sih? Saya tuh nggak pinter. Matematika saya nggak pernah bagus nilainya. Serius nggak pernah bagus. Tapi ya saya sampai keluar juga sih, sampai ke luar negeri gitu dari hasil beasiswa. Padahal saya nggak pinter, percaya nggak sih?
Saya lah itu pasti ada, karena saya juga nggak bukan orang yang cerdas sih, bukan. Jadi saya bisa pemrograman tuh karena saya ngetik itu doang sih dasarnya. Misalnya mau belajar Python, ya udah cari tutorialnya, diketik. Kalau cuma dilihat doang nih, kita suka biasa ngeliat YouTube kan ya, lihat YouTube, Ya. dilihat doang nggak ngerti saya, mendingan diketik langsung, biasanya kayak gitu. Kita lanjut ya, di sini kita lanjut, di sini saya buat Jadi justru status di kalau sini ya. udah ngeliat yang banyak nih, udah numpuk tuh, udah jadi kayak kagak mood gitu kak. Karena nggak diketik. Mendingan dicicil nih, kayak misalnya kan nih dikit coba ngetik, pasti ngikutin, pasti bisa. Kalau udah kayak ngeliat Ya, contohnya banyak, wah udah nggak mood dulu kan. iya, kalau ngeliat di tutorial itu emang kita harus dicoba pelan-pelan sih. Kalau kalau mau bisa. Dulu saya waktu kuliah juga Ki nggak ini banget, nggak pinter. Saya bukan mahasiswa yang pinter bintang kelas tuh enggak. Cuma entah kenapa saya tuh eh, kalau apa gitu, saya coba aja gitu. Saya coba gitu. Jadi saya nggak pinter sebenarnya. Ada lagi yang lebih lebih pinter dari saya. Ada, cuma bukan saya lah pastinya. Lanjut, kita ngebahas masalah lulusan. Saya lulusannya SMA ceritanya. Lulusnya SMA, terus lupa nih ada merah-merah nih. Liatin ya. Dia ada merah-merah nih, tinggal diklik ini doang. Lulus, udah ada di atas apa? Let's see. Let's see. Coba cek bentar ya. Oh sebentar. Ini ada yang salah nih. Bentar ya. Oh iya, ada beberapa kalimat sih Ki, yang nggak boleh dibikin di Java. Contoh kayak apa namanya, kalimat-kalimat yang memang sudah punya dia. Contoh kayak kalimat update, kita biasanya suka tulis update ya. Update apa, from apa tuh nggak boleh sebenarnya. Saya coba dulu ini lulusnya dulu, string lulus. Berarti nggak boleh sama ya kak. Kayak tadi kan lulus gitu, harus berbeda. Kurang tahu kalau ini belum saya coba sih. Ntar saya lihat errornya ntar aja. Ada beberapa kalimat yang memang nggak boleh. Di Windows juga ada beberapa kalimat yang nggak boleh. Di Windows ada beberapa kalimat yang nggak boleh, kayak con itu nggak boleh di Windows. Bikin folder nih, bikin folder tulisannya con begini nih, nggak boleh. Coba dah di Windows bikin folder tulisannya con, pasti nggak boleh. Oke, sebentar, ini ada masalah di mana nih, sebentar ya. Ini nggak bisa sih, bentar. Saya taruh di atas ya. Nggak mau ya, bentar. Di sekolah deh ya, sama aja. Mungkin di sininya. Sebentar, kayak ini agak aneh sih. Pak, penulisan variabel udah bener atau dia maunya begini apa? Kayaknya bisa. Bentar ya kak, saya ngambil minum dulu. Iya.
Bentar, ada yang aneh, itu variabel lulus kenapa nggak bisa gitu, bentar ya. Saya Ya. ngatik-ngatik aja dari tadi. Padahal penulisan benar, variabelnya benar, tapi si aplikasinya tuh nggak bisa ngedeteksi si variabel lulus ini. Kalau pengalamannya sih mau dia ngedeteksi. Bentar, saya cari cara. Dia nggak kebaca. Kalau kebaca itu dia ada lanjutannya di sini. Bentar ya, saya cari, pasti ada cara. String lulus sama dengan SMA. Coba saya matiin dulu ini. Biasanya kalau di rumah ngapain, Ki? Apa? Biasanya kalau di rumah ngapain kalau lagi kosong? Ya, karena binus nggak pernah kosong kali, liburnya aja. Pasti ada tugas. Tugas mulu. Iya, Tugas mulu, Ki. Mengerikan. ini ya. Tadi ngerjain tugas bahasa Indonesia dulu, nanti ada tugas lagi. Nggak pernah Enggak sepi. sih, sebenarnya nggak begitu juga tugas. Itu emang dasarnya dari orangnya aja. Tipikal orangnya demen ngerjain tugas kalau pas deadline. Jadi kayak keuber-uber gitu. Ini cara kalau kita mau memasukkan variabel yang dikombinasikan dengan teks. Jadi ini harus pakai tanda plus ya. Harus pakai tanda plus nih, Ki. Jadi ada tanda plus nih, penghubung antara kalimat gaji Anda sama gaji. Kalau mau dimunculin semua gini aja kali ya, biar lebih enak. Jadi ini saya lulusannya tadi lulus. Tadi itu ada kesalahan kurung, Ki, di atasnya ada yang nggak dikurung. Pengalaman. Jadi dia punya lulusannya dari mana, pengalamannya berapa, gaji dia dapat gitu. Pasti. Dia lulusan, pengalaman dan gaji. Ini bisa dikasih itu aja, apa namanya? Nah, gini. Gini jadinya. Ini kita print hasil dari input yang tadi udah kita buat. Jadi ini saya print di sini, saya jalanin, tekan tombol play-nya, dia jalan di sini. Tadi kan kita lulusannya SMA dengan pengalamannya 2 tahun, maka dia gajinya 2.800.000. Ini si variabel gaji ini, Ki, dipakai buat lempar-lemparan nilai nih, Ki. Dipakai di sini, dipakai di sini, dipakai di sini. Tuh. Jadi gaji itu nilainya bisa digonta-ganti sesuai dengan variabel terakhir yang ditentukan. Gitu. Tadi di sini gaji 0 nih. Kan awalnya di line sebelumnya itu gaji itu di set jadi 0. Setnya 0. Tapi setelah dilihat dia lulusan S3 dan pengalaman di atas 5 tahun misalkan, jadi variabel gaji itu nilainya berubah. Si variabel itu nilainya bisa berubah. Dia berubah menjadi 11.000. Kayak gitu. Jadi dia berubah. Yang merubah itu ya si programnya yang merubah. Ada beberapa hal di mana variabel itu nggak bisa juga yang bisa diubah. Tapi kali ini kita pakai variabel yang biasa. Untuk masalah variabel yang bisa diubah atau nggak bisa diubah itu pembahasan nanti deh. Ada, Ki. Jadi ada variabel yang nggak boleh dirubah. Contoh variabel-variabel yang dimiliki oleh si Java itu nggak boleh dirubah.
kayak gitu. Memang nggak boleh diubah. Kalau misalkan mau diubah, kita harus membuat namanya overloading atau enggak overriding. Itu nanti dibahasnya di belakang. Nah, lanjut. Ini masalah if yang bersarang. Modelnya kayak gini. Apakah baik-baik saja, Ki? Maksudnya oke nggak dengan yang ini, materi ini? Oke. Oke ya, nggak ada yang ribet-ribet gimana gitu. Nggak ada. Tapi Ki, saya kasih tau ya, kalau baru belajar itu pasti berasa pusing. Itu pasti ya, bukan cuma Nah, kamu aja, saya juga ngalamin hal-hal kayak gitu tuh ngalamin. Ya, jadi bukan cuma kamu doang yang pusing. Oh, pusing nih gua begini nih, begini atau gimana gitu tuh. Itu hal yang sama aja. nah. Baik. Ini fungsi if. Tadi kita udah ngebahas 3 fungsi if, dari if yang biasa, if yang sudah menggunakan and, terus ada juga if yang bersarang, ada lagi yang kurang sebenarnya. If or. If dan or. Kita bahas di sini. If dan or. Kalau yang tadi itu if dan and. And juga artinya dan ya sebenarnya, aneh juga sih. Kita nggak usah bikin variabel baru, cukup memanfaatkan variabel yang sudah ada aja. Ini kan di atas kita tadi udah ada variabel nilai, ya. Kita udah ada variabel nilai nih. Kita udah ada variabel lulus, kita udah ada variabel pengalaman, kita udah ada variabel gaji. Jadi untuk yang if or itu nanti kita pakai variabel-variabel yang udah dibuat aja, jadi biar nggak terlalu ngebuka banyak file gitu. Misalkan kasus studi kasus. Jika lulusan SMA atau S2, maka dia berada di dia dapat bonus ya, dikasih bonusnya misalkan 1.100.000. Nah, jika lulusan SMA atau SMP dikasih SMA atau SMP, atau dia lulusannya S2, nih ada ataunya. Jadi di sini jika lulusan SMA atau SMP atau S2, maka dikasih bonus 1.000. Selain itu, bonus misalkan ya, jadi dia dikasih tambahan gaji ceritanya ya. Ceritanya kalau dia lulusan SMP sama SMA dan S2, dia dikasih tambahan gaji sebesar 1 juta. Selain itu, selain itu maka dikasih 1.500.000. Tapi kalau dia lulusannya, oke cukup lah, saya rasa cukup dari itu. Jadi kalau dia lulusannya SMA dan SMP, maka dikasih bonus 1.000. Selain itu maka dikasih bonus 1.500. Jadi di sini kita pakai or. Jika lulus sama dengan SMA, ataunya pakai ini Ki, pakai tanda ini. Tanda yang ada di atas ini tanda pipeline namanya, pipeline. Yang di atas enter ya? Yang di atas enter. Ini nulis kayak gini, atau dia lulus apa tadi, SMP, atau dia lulusnya 2. Kayak gitu. Ini bisa kita nulisnya gini Ki, kalau nggak mau panjang banget nih begitu, bisa kita giniin modelnya. Jadi ini kita enter
enter, bisa kayak gini. Nah, Bisa ke bawah. di sini ya, kita kasih bonus. Bonus awalnya 0 dulu, kan belum ada bonus. Kalau dia lulusannya SMA, SMP, dan S2, maka dikasih bonus 1000. Selain itu, maka bonusnya 1.500. Ini kalau kita pakai OR. Copy aja nih. Saya copy dari sini deh, biar kita nyambung aja. Maksudnya biar nyambung. Bonus. Tinggal tambahin lagi, gaji diterima. Kan biasanya kan kalau kerja biasanya kita kalau ada gaji pokok, ada bonusnya gitu, terus ada ininya, misalnya contohnya ya di sini total keseluruhannya adalah di sini kita kasih gaji tambah bonus. Totalnya adalah gaji ditambah bonus. Seperti itu. Nanti potongan kodenya saya kasih karbon dulu. Saya masukin karbon, biar kelihatan perbedaan kode-kodenya. Hasilnya kayak gini. Bonusnya 0 awalnya. Kalau dia lulusan SMA atau dia SMP atau S2, maka dia dikasih bonus 1000, tapi kalau di luar dari itu maka dikasih bonus 1.500. Dan akhirnya di sini kita kasih dulu bonusnya. Kita jalanin. Totalnya 3.800 kayak nih. 3.800. Total 3.800. Gaji 800. 3.800.000. Dia lulusannya SMA, pengalamannya 2 tahun kan, berarti dia gajinya itu aslinya 2.800.000, tapi dia ditambah bonus 1.000 jadi 3.800.000. Ih, kalau anak SMA gaji segitu gede banget. Gede lah gaji segitu. Dah, yang if itu sampai sini dulu Ki. Dari sini ada yang kesulitan atau gimana Ki? Enggak sih, dari tadi ngikutin kayaknya bisa. Habis ngerjain tugas pengen dicoba nih. Ya, nanti kalau misalnya ada yang nggak tahu, ditanya aja Ki. Ya Kak. Kamu tipikal orang yang bisa belajar banyak apa belajar dikit-dikit? Dikit-dikit dulu, kalau banyak yang tadi aku bilang. Kayak misalnya kan, kalau buka YouTube nih, ngikutin waktu itu pernah. Ya habis itu dia langsung cepet, udah buyar dah tuh. Buyar. Iya Habis semuanya. Ya udah, berarti materi hari ini sampai sini dulu. Ini saya bikinin itunya dulu, saya bikinin apanya? Karbonnya. Kalau mau bikin kode, saya biasanya ngasih ke murid itu biasanya memang selalu pakai karbon Ki. Jadi buat melatih untuk ngetik sendiri, nggak di mana semua saya begitu. Soalnya kalau copy paste itu sebenarnya apa ya, instan, cuma kurang bagus lah. Ini materi hari ini saya karbonin. Ini namanya karbon ya Ki.
Karbon SH. Karbon SH. Karbon Now SH. Saya rasa udah rapi nih karbonnya. Udah cek karbonnya. Udah dibuka Ki? Udah. Panjang ya. Itu materi hari ini. Besok kita mulai lagi hari Selasa jam 10. Kalau kamu mau, saya juga punya grup pemrograman sih Ki, se-Indonesia. Saya yang ngelola. Ya jangan dah tuh nanti kemana-mana. Iya. Semua bahasa pemrograman ada di situ dan beberapa orang memang sudah memang kerja di programmer gitu. Kebanyakan mahasiswa. Tapi yang hari Sabtu boleh kan saya kirimin soalnya ke kakak. Kalau saya nggak tahu. Ya boleh aja. Dan kalau saya dekat di komputer juga, Ya. ya udah, nggak apa-apa. Iya. Sampai sini dulu ya Ki ya. Iya kak, makasih ya kak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ki. Salam buat bapaknya. Ya kak, masih.